Jadi untuk pakannya seperti itu. Nah, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan. Ini yang sangat-sangat diperhatikan dalam merawat meri, teman. Nah, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Bagaimana kabar sedulur dan teman-teman? Semoga baik semua, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya mau mencoba membahas tentang cara perawatan meri dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat meri. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk membantu saya membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung. Semoga teman-teman sukses semua. Dan semoga channel ini wadah kita berunding dunia entok, membahas putar dunia entok bisa berkembang. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung ke topik pembahasannya saja, yaitu cara perawatan meri dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat meri. Nah, untuk mendongkrak angka keberhasilan, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Saya jelaskan dari awal meri menetas ya teman. Teman-teman bisa menyimak sampai akhir video agar teman-teman bisa tahu dan agar nyambung ya dengan pemikiran teman-teman dan pendapat teman-teman. Nah, terima kasih. Nah, setelah meri menetas, ada dua cara merawatnya, yaitu yang pertama memisahkan langsung dari induknya, dan yang kedua yaitu tetap menyatukan meri dengan induknya. Nah, kalau dari saya atau saran saya itu memadukan kedua cara itu teman. Maksudnya setelah meri menetas, saya tetap menyatukan indukan dengan meri tersebut di kandang khusus ataupun box khusus teman. Setelah meri berumur 1 minggu, ketika siang, induknya saya keluarkan. Dan ketika malam atau menjelang malam itu pas kita pemberian makan sore hari, induknya saya tangkap dan saya satukan lagi dengan merinya. Seperti itu teman. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya itu, jadi ketika induk saya lepaskan, dia itu agar bermain dengan basur, agar masa produksinya itu cepat lagi pulih teman. Nah, saat malam saya satukan lagi dengan meri agar saat tidur meri itu ada penghangat yang sangat efektif teman. Bahkan penghangatan dari induk lebih efektif daripada penghangatan dari lampu bohlam teman. Seperti itu ya teman. Semoga teman-teman paham semua. Nah, setelah meri berumur 2 mingguan sampai 3 minggu, induk saya pisahkan seutuhnya dari meri teman. Jadi tidak entah siang entah malam sudah tidak saya gabungkan lagi. Dia sudah saya umbar dengan basur-basur dan indukan lainnya teman. Nah, dan untuk masalah pakan, 1 bulan full saya beri pur 511 teman. Nah, jadi karena ini meri umur 1 bulanan ya, jadi saya pur 1 bulan full, yaitu memakai pur 511 atau pur yang cap babi. Kalau cap babi itu pertumbuhannya sangat cepat teman. Dan untuk minumnya saya biasa memberikan air tajin teman, karena air tajin itu ya dipercaya sangat bagus untuk kesehatan entok teman. Mungkin teman-teman tahu air tajin yaitu air endapan dari ketika emak kita memasak nasi teman, seperti itu ya. Nah, setelah umur 1 minggu, saya mulai memberikan dedak dan hijauan pada meri itu teman. Tapi untuk pemberiannya itu tidak langsung ganti pakan teman. Dari misalnya 1 bulan purna, terus lekas sebulan saya langsung ganti ke dedak seutuhnya, itu tidak teman. Melainkan dikombinasikan agar meri itu tidak kaget teman. Misalnya pas jelang sebulan itu kan sebulan sebelumnya itu kan full pur teman. Nah, jadi setelah sebulan itu tetap saya kasih pur, tapi cuma buat cemilan doang atau buat ya
mengimbangkan dengan pakan yang baru dia kenal teman. Seperti itu ya teman. Jadi agar tidak kaget, purnya paling 20%, dedak dan hijauannya 80%. Seperti itu teman. Nah, kita menuju hal-hal yang paling penting atau hal-hal yang harus dihindarkan atau perhatikan saat merawat meri teman ini. Teman-teman jangan sampai skip video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Nah, kita langsung saja menuju topik lagi. Nah, untuk pakan dan air minum teman, jangan sampai pemberiannya itu telat. Jadi usahakan tepat waktu dan usahakan untuk pakan dan minum itu selalu ada teman. Nah, khususnya untuk minum entok, pada intinya meri itu sangat suka main air teman. Mungkin teman-teman bisa lihat bagi yang punya meri ya, atau melihat punya tetangga, kalau ada comberan atau kubangan air, pasti meri itu akan mendekat dan akan bermain air sampai tubuhnya itu basah kuyup teman. Nah, jadi itu dia itu mainnya sampai kebablasan dan sampai basah kuyup teman, atau bahasa Jawanya itu sampai celidis. Nah, jadi pemberian air itu harus cukup, tapi jangan sampai atau jangan juga terlalu banyak teman, karena tadi nanti malah buat renang dan biasanya mengakibatkan meri itu kedinginan teman, masuk angin dan akhirnya mati. Nah, itu yang harus dihindari saat pemberian air, yaitu harus cukup saja, tidak terlalu banyak, karena cuma buat renang saja sampai basah kuyup, celidis, dan akhirnya masuk angin dan mati teman. Nah, dan usahakan untuk alas kandang itu meri jangan sampai basah teman. Ingat-ingat ya teman, alas kandang jangan sampai basah maupun becek, karena nanti kalau alas kandang meri itu basah maupun becek, kaki meri itu tidak kuat untuk menopang tubuhnya teman. Lama-lama lumpuh dan akhirnya mati juga teman. Mungkin yang sudah pernah berpengalaman memelihara meri tahu ini. Nah, kalau kandang basah juga bisa menimbulkan penyakit mata biru. Ini yang paling bahaya teman. Kalau kandang kita kotor terus jarang dibersihin, apalagi basah, nah ini penyakit-penyakit pada timbul. Jangan sampai mata biru itu timbul di kandang kita teman. Kalau sudah timbul ya akibatnya bisa sangat fatal teman. Mungkin memang awalnya menyerang meri itu, tapi nanti lama-kelamaan indukan, basur, pokoknya yang di kandang itu pasti tertular semua. Karena apa? Karena penyakit mata biru penularannya itu sangat luar biasa cepatnya teman. Bagi yang sudah pernah merasakan pasti ya pusingnya, pokoknya kayak kepala mau copot teman. Seperti itu ya, intinya jangan sampai basah. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk alas kandangnya bagusnya itu memakai kawat streamin teman. Teman-teman pasti tahu kawat streamin yang kawat kotak-kotak kecil itu. Nah, dengan alas itu dipercaya ataupun pastinya kotoran dan tumpahan air bekas dia minum itu langsung mengalir ke bawah teman, atau mengalir keluar kandang. Nah, jadi saya sarankan itu ya teman, memakai alasnya itu streamin, yaitu yang paling bagus itu teman. Nah, untuk tinggi kandangnya usahakan itu minimal tingginya itu 20 cm teman, karena agar tidak gampang kena angin dan tidak gampang masuk angin. Seperti itu ya teman. Nah, kita menuju ke pembahasan lainnya yang tidak kalah penting, yaitu masalah lampu. Nah, bagi teman-teman yang entoknya atau merinya masih di lampu, misalnya populasinya itu di kandang teman-teman banyak, merinya banyak, misal saya bayangkan saja 50 ekor. Nah, usahakan lampunya itu ada 2-3 teman. Agar apa? Agar pas tidur itu merinya tidak tumpuk-tumpuk teman. Nah, biasanya meri itu kalau tidur itu sangat suka desal-desalan, tumpuk-tumpukan. Nah, itu bisa mengakibatkan meri itu ada yang lumpuh dan akhirnya mati, ada yang sesak nafas terus mati juga teman. Seperti itu ya teman. Nah, itu pembahasan tentang cara merawat meri dan hal-hal yang harus diperhatikan saat
kita merawat meri. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu sangat berarti bagi saya. Terima kasih untuk yang selalu mendukung video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.